kepasrahan. Ya, pasrah itu di dalam Al-Fatihah kan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kepasrahan. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, yakinlah dengan doamu. Jadi yakinlah bahwa doamu itu akan terdengar oleh Allah karena Allah Maha mendengar. Ya, yakinlah bahwa Allah itu Maha mengabulkan. Ud'uni, berdoalah kepadaku, fastajib lakum, maka aku akan mengkabulkan doamu. Jadi yang namanya doa itu pertama ada budi pekertinya harus kita tegakkan dengan diri sendiri, dengan orang lain, makhluk lain dan alam semesta. Yang kedua, pasrahlah kepada Allah, ridholah pada Allah, ridho pada Tuhan. Kemudian dengan kepasrahan dan keridhoanmu itu engkau terdekatkan. Setelah itu ucapkanlah doa, dan doamu itu harus engkau pertajam dengan satu keyakinan. Itulah jenengan doanya lurus nembus kepada Allah. Kalau jenengan berdoa kok tidak yakin, sesungguhnya doamu itu sudah berbelok karena ketidakkeyakinanmu itu. Ini kita di doa itu yang jelas kepasrahan, keyakinan, budi pekerti, dan yang terakhir, yang selanjutnya bukan yang terakhir ya, karena banyak ya unsur-unsurnya. Jenengan kudu istiqomah. Ya doa itu ya harus berulang-ulang, seperti ya contohnya mengetuk pintu ya, mengetuk pintu Tuhan, itu bukan mengetuk pintu manusia ya. Ketukan pertama belum dibuka, ketuk lagi, ketukan kedua belum dibuka, ketuk lagi, ketiga, keempat, kelima, ketuklah pintu pengkabulan Tuhan dengan istiqomah. Ya, jadi sering-sering kayak gitu. Jangan kok doa ming sembarangan kayak gitu. Terus yang selanjutnya, setelah engkau berdoa, pasrahkanlah. Ya Allah, aku pasrahkan kepadamu. Aku sudah berdoa, aku sudah mengetuk pintu pengkabulanmu, dan aku pasrahkan kepadamu. Jadi jangan memaksa Tuhan. Kayak gitu Mas, insya Allah mustajabah. Gitu ya. Ini kan ngeten Gus. Misalnya kan untuk kita berdoa, kita mau berdoa itu kan harus menerima, dengan bilang tadi menerima keadaan kita. Kan memang kalau dalam keadaan sulit kan kita biasanya susah untuk menerima, maksudnya susah dalam menerima itu kan kita pengennya cepat berubah. Nah itu gimana caranya kita biar tidak memikirkan kemudu-mudu tadi Gus? Nah, kita harus sadar bahwa hidup itu sunatullah. Senang susahnya hidup itu sunatullah, semuanya titah Allah. Terus jenengan kaya miskin itu pun sunatullah, jenengan enak tidak enak itu sunatullah, itu semuanya titah Allah. Jenengan sukses dan gagal itu pun sunatullah. Sunatullah bahwa semuanya itu adalah titahnya Allah, titahnya Tuhan. Maka sadari itu, sebutlah namanya Allah, 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 Allah. Dengan zikirmu ini sampean tenang. Setelah tenang jangan bangun keridhaan, bangun kepasrahan. Kemudian setelah engkau menyebut asma Allah yang mentitahkan baik buruknya nasibmu tadi, puja-pujilah, subhanallah, engkau maha suci ya Allah, walaupun engkau mentitahkan kemiskinan padaku, kekurangan kepadaku, masalah kepadaku. Alhamdulillah engkau maha terpuji, Allahu Akbar, engkau tetap maha agung. Lah ini kalau kita mengandalkan pikiran dan nafsu untuk pasrah sulit. Andalkanlah zikirmu untuk selalu menyebut nama Tuhan yang mentitahkan segala nasib, entah baik entah buruknya nasib itu kepadamu. Setelah itu masuklah alam puja-puji, maha suci, maha mulia, maha terpuji, maha agung. Sebutlah terus dalam setiap hari dengan zikir mengucap lafaz
Tuhan ini, lafaz tauhid ini, engkau akan ditenangkan. Yang kedua, engkau secara alami akan didekatkan. Kalau engkau sudah dekat dengan Allah, otomatis pengkabulan itu akan terdorong lagi dengan kedekatanmu pada Tuhan. Tapi kalau engkau menggerutu dengan nasibmu, ini kebalikannya ya, makanya Allah mengatakan, Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Apabila engkau bersyukur akan aku tambah nikmatmu, kalau engkau kufur wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Janganlah engkau kufur kepada Allah atas nasib-nasib yang terjadi pada dirimu. Jadi dengan zikir ini, dengan puja-puji ini, sampean sudah menghadapi nasibmu itu dengan ketakwaan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa pada Allah dengan segala keadaan nasibnya, maka Allah akan memberi jalan keluar dan akan diberi rezeki yang tidak dinyana-nyana. Dan doa itu harus dengan kepasrahan tadi, sebab barang siapa berserah diri sama Allah, maka dia dalam jaminan Tuhan. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Barang siapa bertawakal sama Allah, maka dia dalam jaminan Tuhan. Jadi jangan mengandalkan pikiran dan nafsu. Tidak bisa pikiran dan nafsu, karena nafsu itu selalu menuntut segeralah ini selesai. Pikiran mesti gimana toh caranya cepat selesai. Nah, kalau untuk memasrahkan diri, yaitu syahadat tadi, menyaksikan Allah, kemudian menyebut nama Allah. Menerima sebuah keadaan kita ya. Jadi ada satu lagi Gus. Ada tidak waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang spesial untuk kita berdoa? Waktu yang spesial adalah di pagi hari, dari jam 5 pagi sampai kira-kira jam 9. Makanya Nabi mengajarkan sholat duha ya. Coba kalau di pagi hari sampean mendengar ya, ayam berkokok, burung-burung berkicau, tumbuhan-tumbuhan berembun. Ya, di situ mulai ada kesibukan-kesibukan di alam semesta ini. Itu artinya Allah sedang menyebar rezeki di pagi itu. Ya, itu gunakanlah untuk berdoa. Yang kedua adalah sepertiga malam yang terakhir. Contohnya adalah jam 2 ke atas ya, sampai subuh. Karena apa? Karena jam 2 ke atas itu manusia tidur semua. Otomatis energi pengkabulan doa itu lebih kuat. Ketika orang-orang tidur, sampean duduk dan menegakkan sujud kepada Tuhan dengan sholat malam atau sujud malam, lah disitulah energi banyak yang sampean serap. Itu kasarannya seperti itu. Kemudian pengkabulan doa yang bagus yaitu antara adzan dan iqomah. Mamanya sampean di masjid, dengar adzan, sampean sudah di masjid, sambil nunggu qomat, itu sampean berdoa, itu ada pengkabulan doa. Terus dalam Al-Fatihah ya, kan ada lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Setelah itu bacalah doa apa yang kau minta. Ya di Al-Fatihah kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu sampai rasakan dan jiwai, hanya kepadamulah aku menyembah dan hanya kepadamulah aku mohon pertolongan. Lafadzkanlah doa di situ dalam hatimu. Setelah itu sambunglah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu terus banyak sekali waktu-waktu mustajabahnya doa. Tapi sifat-sifat mustajabahnya doa itu pun ada. Ketika engkau banyak menolong makhluk lain, contohnya memberi makan memberi makan hewan yang lapar, membantu orang lain, memberi
air minum kepada tumbuhan-tumbuhan yang kekeringan, atau jenengan habis mendoakan orang tua, habis istilahnya menyayangi keluarga, anak istri, cobalah elus anakmu dengan kasih sayangmu. Ya, berdoalah di situ dengan kekuatan cinta pada makhluk Tuhan. Berdoalah. Ya, ini prakteknya gini ya. Kita punya anak kecil ya. Ya, anak kecil ini tanggungan kita toh. Coba kita berikan rasa kasih sayang pada anak kita. Kita elus, hai anakku, jadilah anak yang baik, takwa, bejo, mulya. Aku sayang betul sama kamu. Nah, berdoalah, ya Allah, aku adalah bapaknya anak ini. Berilah aku rezeki untuk bisa aku lebih menyayangi anak ini. Lah itu banyak sekali jalan-jalan doa untuk sampai bisa terkabul doanya itu. Nah, makanya dari awal tadi saya bilang, mungkin ketika kita berdoa ya secara egoisme itu malah justru melutak ya, bukannya kita istilahnya punya ada budi pekerti sama diri sendiri, makhluk lain, alam semesta, dan budi pekerti sama Tuhan, itu kurang. Nah, itulah yang membuat kita doanya sulit terkabul kayak gitu, Mas. Jadi kita harus pandai-pandai menggunakan kesempatan. Kesempatan itu dalam arti kita tidak menggunakan hawa nafsu kita untuk berdoa, tapi menggunakan kesempatan dalam setiap kehidupan kita untuk masuk berdoa gitu ya, Gus? Iya. Jadi yang namanya doa itu jenengan harus bisa menundukkan hawa nafsumu sendiri, mendoakan angan-anganmu sendiri, kemudian bangkitkanlah rasa welas asihmu sama orang lain, makhluk lain, alam semesta, keluargamu. Bangkitkanlah rasa sayangmu, bangkitkanlah rasa welas asihmu sama yang lainnya. Itu menunjukkan ketakwaan panjenengan. Kalau jenengan udah takwa, ya janji Allah, barang siapa bertakwa pasti diberi jalan keluar. Dan istiqomahlah, faman jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Barang siapa yang bersungguh-sungguh ya menuju Allah, mesti akan dikasih jalan keluarnya. Tidak menutup kemungkinan dalam hal doa itu tadi. Faman jahadu fi doa, dalam barang siapa yang bersungguh-sungguh dalam berdoa, ya mesti akan lanahdiyannahum subulana, maka akan dikasih jalan pengkabulan doa itu. Jadi doa itu jangan malah jenengan bludak ya, bludak nafsunya, bludak angan-angannya. Nah, ini hubungannya dengan sholat ya, Mas. Contohnya kita sholat duha, katanya kan itu sholat untuk membuka pintu rezeki kita, malah justru yang bludak keinginannya atas rezeki. Jangan. Kita harus sadar bahwa rezeki kita itu adalah sunatullah, dan yang menguasai rezeki itu Allah yang maha kaya, yang maha memberi rezeki. Pasrahkanlah daya nafsumu, daya pikir, daya rasa, daya karsa, daya hidupmu pada Allah yang maha memberi rezeki. Ketika jenengan sholat hajat, jangan justru hajatmu bludak karena olah nafsu dan pikiranmu. Tundukkanlah nafsu dan pikiranmu, daya hidup dan daya kekuatanmu pada Allah yang maha menguasai hajat. Ya Allah, aku adalah manusia yang banyak hajat. Engkaulah yang maha mengabulkan hajat-hajat manusia. Aku ridho dengan semua ini dan aku pasrahkan padamu yang menguasai atas hajat-hajatku. Entah itu terkabul atau tidak, barulah sampai berdoa. Seperti itu, okay. Nuwun atas pencerahan pun.